Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Bagaimana anak-anak sudah sarapan? Apakah sudah mandi? Budi berharap anak-anak telah melakukannya ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu tema 1, subtema keempat. Disimak baik-baik ya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami dapat tumbuh tanpa bantuan makhluk hidup lain. Proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan alami terdiri dari tunas, biji, dan juga umbi. Perkembangbiakan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah tersebut ternyata terdapat biji. Nah, biji akan berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tersebut tumbuh menjadi dewasa dan berbuah lagi. Coba anak-anak perhatikan gambar biji yang kemarin telah anak-anak buat. Terdapat embrio atau calon tumbuhan baru, terdapat selimut biji yang melindungi biji, serta terdapat kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Salah satu contohnya yaitu tanaman cocor bebek, pohon bambu, dan juga pisang. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Sedangkan tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Kentang adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan lobak dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan salah satu diantaranya dengan mencangkok dan stek. Tujuan perkembangbiakan buatan dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya akan kuat. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan paling mudah untuk mengembangbiakan tumbuhan. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya juga lebih baik dari tanaman induknya. Tetapi mencangkok juga memiliki kekurangan, yaitu tanaman hasil cangkokan akan lebih mudah roboh. Sedangkan tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Selanjutnya adalah stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti akar, daun, dan juga batang. Tujuan dari stek itu sendiri adalah mempercepat pertumbuhan dan pembuahan. Sekian video yang Bu Debbie buat, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Semangat belajar walau tetap masih belajar dari rumah. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.